Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Kita bersama-sama, meskipun dalam live recording kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersepakat, bersehati untuk kita bersama-sama berdoa. Mohon kasih karunia Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang tiada terbatas yang kami nikmati sampai hari ini. Syukur kami naikkan kepadamu, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah kerinduan hati kami Tuhan tetap kepadamu. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini. Bila pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Menjamah setiap jemaat di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Syukur bagimu Yesus.
biarlah kuasa darah Yesus yang tetap menyucikan hidup kita. Kesehatan kita biarlah berdaulat penuh kuasa Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah Yesus. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh siapa? Haleluya, oleh kuasa. Haleluya.
anugerah Tuhan yang besar tetap kita nikmati sampai hari ini. Amin. Haleluya. Biarlah dalam hadirat Tuhan kita bisa kuat melewati segala macam cobaan hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi perisai kita. Sebab hanya Dialah, oleh Dialah, dan kepada Dialah kita harus datang sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Tuhan perisai hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu ya Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan Tuhan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri Tuhan bersama-Mu. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Bila iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Abraham Mamesa, Kau pakai hidupnya Tuhan. Kau urapi dengan roh hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Bila apa yang disampaikan itu melalui hamba-Mu adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan bila hidup kami boleh berpegang teguh kepada firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan dan berkat yang baru Tuhan aturkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Lama kita tidak jumpa, tapi hari ini walaupun dalam keadaan yang berbeda, tapi kita bisa berjumpa untuk saling melayani. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada semua jemaat Tuhan. Biarlah kita belajar dengan baik. Ini satu tema yang sangat penting untuk kita. Karena untuk itulah kita berjuang. Untuk itulah kita menjadi anak Tuhan. Kenapa? Supaya kita bebas dari perhambaan maut. Dan itulah tema kita di minggu kedua bulan Mei ini. Bebas dari perhambaan maut. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Perhatikan dengan baik. Firman Tuhan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, ini Tuhan sudah menyatakan bahwa iblis, si penguasa maut itu sudah dikalahkan. Kapan iblis ini dikalahkan? Tuhan memusnahkan dia ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi apa yang perlu kita belajar di sini? Bahwa kita tidak perlu lagi takut terhadap kematian. Dan kematian ini yang disebut dengan maut adalah perpisahan antara jiwa, roh, dan tubuh dengan pencipta. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Kita sudah bebas dari perhambaan maut. Karena kita perlu satu pengertian yang disebut dengan pengetahuan akan kebenaran ini. Kebenaran ini harus menjadi pengetahuan yang mutlak bagi setiap kita orang percaya. Kenapa demikian? Karena kematian yang dialami oleh Yesus sudah memusnahkan iblis, si penguasa maut itu. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Bisa ada yang membantu saya untuk membacakan 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tetap ada di dalam maut. Kalau begitu, apa kata Tuhan? Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi itu jaminan. Ketika Yesus mengaplikasikan kasih-Nya, dia mati di atas kayu salib. Dia mengasihi semua umat manusia. Dan 1 Yohanes pasal 3 ini katakan, kalau kita mengasihi sesama kita manusia, maka kita akan dibebaskan dari kematian kekal ini.
Nah Bapak Ibu, tujuan dari khotbah ini kita sampaikan bahwa kita harus tahu bahwa kuasa kematian, kuasa maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus paham dengan baik. Tujuan kita mendengar firman Tuhan ini supaya kita tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut itu. Roma pasal 6 ayat 9, tolong dibacakan lagi. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau begitu, bagaimana kita bisa bebas dari perhambaan maut ini? Yang pertama, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Yohanes pasal 5 ayat 24. Kita harus percaya pada perkataan Tuhan sebagai firman. Yohanes pasal 5 ayat 24. Baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi percaya total, sungguh-sungguh kepada perkataan Tuhan sebagai firman. Alkitab berkata, Tuhan sendiri berkata dengan sebuah jaminan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada dia. Ini perlu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita supaya bebas dari perhambaan maut ini? Kita harus fokus percaya kepada firman, perkataan-perkataan Tuhan. Dan kalau kita percaya, firman Tuhan katakan kita harus melakukan. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini dengan kepercayaan yang penuh, yang pertama, firman Tuhan katakan apa sebagai jaminan? Ia mempunyai hidup kekal. Ia mempunyai hidup kekal. Sebuah jaminan yang sangat luar biasa kalau kita percaya kepada perkataan firman Tuhan dan mau melakukannya, maka firman katakan dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu artinya kita memiliki kehidupan kekal. Yang kedua, kita tidak akan dihukum. Jadi bebas dari maut itu artinya kita lepas. Kita tidak lagi terikat. Kita tidak lagi diperhamba. Kita tidak lagi ditekan dengan perasaan, pikiran yang bukan dari Tuhan. Makanya orang yang seperti demikian akan punya kebebasan yang total. Ini yang tidak disukai oleh iblis. Kenapa? Kalau saudara mengerti tentang kebenaran ini, itu artinya rahasia iblis untuk menyeret manusia, untuk masuk dalam kematian kekal, itu terbuka. Kenapa? Karena ada banyak orang percaya pada perkataan Tuhan dan mau melakukannya. Ini yang sering ditutupi iblis. Makanya lihat banyak orang begitu gampang berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka tidak takut terhadap kematian yang mengerikan itu. Sebagai ancaman bagi mereka yang tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi bebas dari perhambaan maut itu kategorialnya harus percaya kepada Tuhan dan melakukan, percaya pada firman dan melakukan. Ada 3 hal yang Tuhan jamin. Kalau anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya mau melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka yang pertama Matius pasal 7 ayat 26, di sana dikatakan ia disebut orang bijaksana. Melakukan firman Tuhan,
mendengar dan melakukan firman Tuhan. Matius pasal 7 katakan dia disebut dengan orang bijaksana. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau tidak melakukan firman Tuhan, maka dia akan diperhamba oleh maut. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 25 katakan, kalau dia percaya firman Tuhan dan melakukannya, maka disebut orang berbahagia. Orang berbahagia itu adalah orang yang tidak ditekan oleh kematian. Orang yang tidak ditekan oleh maut. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang bebas untuk menikmati semua anugerah Tuhan. Nah, perhatikan. Yang mendengar, melakukan firman Tuhan, dijamin. Yohanes pasal 8 ayat 51. Apa jaminannya? Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, itu adalah kebenaran yang perlu kita tahu. Kita perlu ingat-ingat bahwa iblis sudah dikalahkan. Dan kematian kekal sudah ada dalam hidup kita karena kita percaya kepada perkataannya dan mau melakukan. Yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Jemaat Tuhan yang mengalami pengubahan. Jadi jemaat Tuhan yang mengalami pengubahan, ini adalah jalur kedua untuk kita tidak diperhamba lagi oleh maut atau kematian. Matius pasal 16 ayat 18, tolong dibaca. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya. Kenapa waktu itu Tuhan berkata demikian kepada Petrus? Karena waktu Tuhan sedang berada bersama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, menurut orang-orang, mereka berkata, aku ini adalah nabi-nabi yang dulu pernah ada, sekarang dinyatakan kembali. Ada yang mengatakan, aku ini Nabi Elia. Ada yang mengatakan, dia adalah Yohanes yang dibangkitkan. Tapi menurut kamu ini aku siapa? Kata Petrus dengan lantang. Tuhan, engkau adalah Mesias yang datang dari Bapa. Maka Tuhan membuat sebuah pernyataan jaminan kepada Petrus. Dia berkata seperti ayat 18 tadi. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah kalau begitu, bagaimana kita tahu bahwa kita telah bebas dari perhambaan maut? Jemaat Tuhan, engkau harus mengalami perubahan seperti Petrus. Orang lain berkata dia adalah ini, itu. Tapi kita harus berubah. Kita harus memandang Yesus adalah Mesias. Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias yang diurapi oleh Bapa. Jemaat Tuhan, kita harus punya pengakuan yang sama. Kenapa Mesias? Karena Mesias itu adalah Kristus yang diurapi. Yesus yang diurapi sebagai apa? Dia diurapi sebagai Raja di atas segala raja dan sebagai Juru Selamat kita. Raja Juru Selamat. Jadi pengakuan terhadap Yesus sebagai Mesias inilah yang membuat ada jaminan kita keluar dari perhambaan maut. Jaminan kalau kita mendapatkan dari Tuhan bahwa kita bebas dari kematian, kita bebas dari maut, maka Tuhan memberi kita kunci. Karena kita bebas dari kematian, Tuhan memberi kita kunci seperti Petrus. Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan
kunci. Nah, kunci ini untuk apa? Ketika engkau masih di dalam dosa, engkau tidak akan pernah tahu tentang kerajaan sorga. Tetapi ketika kita percaya, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada perubahan hidup. Maka Tuhan memberikan kunci untuk apa? Petrus bisa membuka orang-orang Yahudi beriman kepada Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Kapan itu? Waktu Pentakosta. Petrus mendapatkan kunci. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat untuk memindahkan mereka dari perhambaan maut. Dan ketika dia bertemu dengan Cornelius, ini adalah perwakilan dari non-Yahudi yang beriman. Ketika dia sampai di sana, dia menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan, dia menceritakan tentang Mesias, maka orang non-Yahudi berimankan kepada Tuhan. Petrus membukakan kunci supaya mereka bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan hal yang demikian, pastikan kita dapat membuka kunci kerajaan sorga. Untuk supaya banyak orang datang berpindah dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Dan itu semua kita punya peluang. Asalkan kita menjadi jemaat yang diubahkan. Yang ketiga, perhatikan dengan baik. Syarat lepas dari perhambaan maut. Tolong dibaca Roma pasal 8 ayat 6. Syarat kita lepas dari perhambaan maut. Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup. Jadi tinggal kita memilih. Mau kita lepas dari perhambaan maut ini. Syaratnya cuma satu. Lepaskan hidup kedagingan kita. Lepaskan hidup keinginan kedagingan kita. Ini pasti orang Kristen yang masih terikat dengan keinginan daging, itu tandanya dia masih berada dalam perhambaan maut. Roma pasal 7, perhatikan ayat yang kelima. Roma pasal 7 ayat yang kelima. Firman Tuhan begini, saya bacakan. Sebab waktu kita masih di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudara perhatikan dengan baik firman Tuhan dalam Roma pasal 7 ini. Jadi kalau kita hidup dalam daging, itu yang laksanakan, kalau kita hidup dalam daging, yang melaksanakan kata firman Tuhan seluruh anggota tubuh kita. Mata bisa punya keinginan lihat barang-barang yang tidak baik. Telinga suka mendengar perkataan-perkataan yang sembrono. Tangan melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, kata firman Tuhan itu dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita. Dan kalau itu dilaksanakan akan berbuah maut. Mengapa orang hidup dalam daging berbuah maut? Roma pasal 8 ayat 7 di sana dikatakan yang pertama, mengapa orang hidup dalam daging berbuah maut? Roma pasal 8 ayat 7 berkata begini, keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Jadi saudara lihat, bagaimana kita bisa lepas dari perhambaan maut kalau kita masih seterunya Allah. Jadi ingat-ingat, kalau kita menjadi orang yang berseteru dengan Allah, itu karena kita masih melakukan keinginan daging. Nah yang kedua, Roma pasal 8 ayat 8 dia katakan apa? Yang hidup dalam daging itu
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu artinya apa? Di dalam tekanan Allah kita tidak bisa bebas terhadap maut. Kenapa? Karena masih melakukan keinginan daging. Yang ketiga, Roma pasal 8 ayat 13 bagian A. Firman Tuhan katakan, hidup di dalam daging itu sama dengan maut. Hidup di dalam daging sama dengan maut. Nah, perhatikan. Kenapa perbuatan daging itu mengarah kita kepada maut? Galati pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana dikatakan demikian. Perbuatan daging itu telah nyata. Nah, perhatikan. Nyatanya kenapa? Karena percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Tuhan katakan apa? Yang begini ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sebuah wilayah kekuasaan Tuhan. Kita tidak dapat bagian dari wilayah ini maksudnya. Ada banyak orang menafsirkan salah ayat ini. Tapi dalam pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Orang yang melakukan perbuatan daging. Seperti yang dibacakan dalam Galati 5, 19, 21 ini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, percidraan, kemabukan, pesta pora. Tuhan katakan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak bisa masuk. Nah, perhatikan dengan baik. Orang yang masih terikat dengan perbuatan daging ini adalah tanda ia masih berada di bawah tekanan, masih berada di bawah perhambaan maut itu. Orang yang telah bebas dari perhambaan maut, apa itu? Mereka yang hidup dipimpin oleh Roh. Galati pasal 5 ayat 25. Di sana kita bacakan, tolong dibacakan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika, lanjutkan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat 25 tadi. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya, maksud firman Tuhan ini. Kalau kita bebas dari perhambaan maut, kita harus hidup di dalam Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup dalam Roh itu punya tanda. Apa itu? Galati pasal 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kata Tuhan, untuk yang begini ini tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Orang yang punya tanda sudah bebas dari perhambaan maut. Yang pertama, punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri. Jemaat Jepara, beberapa waktu yang lalu saya tahu Anda semua pernah punya lagu yang sering dinyanyikan seperti ini. Buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu bagus. Bukan hanya untuk nyanyian, tapi ini adalah tanda orang-orang yang terlepas dari ikatan perhambaan maut itu. Kita harus punya kemauan yang kuat. Tuhan, kalau syaratnya adalah untuk melepaskan diri dari perhambaan maut, itu harus membuang
segala kehidupan, keinginan kedaginganku, maka aku harus rela. Banyak orang yang belum bisa meninggalkan hal-hal yang lama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Mungkin sudah tidak menyembah berhala, tapi masih suka berselisih, masih suka iri hati. Itu berbahaya Bapak Ibu. Kita harus hidup di dalam roh, karena kita harus dipimpin oleh roh. Kata firman Tuhan tadi, orang yang dipimpin oleh roh, dia lepas dari maut. Orang yang dipimpin roh, dia hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Biarlah kita mengingat-ingat firman Tuhan ini. Biarlah kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah dalam waktu yang singkat ini kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami akan melaksanakan buah roh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau jemaat Tuhan di Jepara bisa mendengar firman Tuhan yang seperti ini. Supaya mereka terlepas dari cengkraman iblis yang mengintimidasi mereka dari hari ke hari. Untuk mereka takluk kepada perhambaan maut ini. Tetapi kami percaya Engkau sudah melakukan itu di atas kayu salib. Ketika Engkau mati dan ketika Engkau bangkit, Engkau sudah melepaskan cengkraman iblis ini dalam hidup kami. Dan kalau kami mau hidup dengan buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, dan seterusnya, itu tandanya kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat anugerah Tuhan. Hidup yang kekal yang pasti sudah ada di tangan kami oleh karena kami percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, biarlah engkau mendapatkan berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.